Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kali ini kita akan membahas IPA kelas 7 bab 5 klasifikasi makhluk hidup. Agar melihat tayangan ini bisa tahu kelanjutannya atau mencari video sebelumnya, gunakan playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Oke, let's go. Klasifikasi makhluk hidup. Perhatikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Terdapat banyak jenis makhluk hidup yang dapat dilihat mata di lingkungan tempat kita tinggal, baik hewan maupun tumbuhan. Belum lagi makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Diperkirakan terdapat 8,7 juta jenis makhluk hidup eukariotik di dunia. Lalu, bagaimana cara para ilmuwan mempelajari berbagai jenis makhluk hidup tersebut? Apakah metode tertentu yang digunakan untuk mempermudah mempelajari berbagai macam karakteristik makhluk hidup? Apakah ada kaitannya dengan klasifikasi makhluk hidup? Nah, pada bab ini kalian akan diajak belajar secara mandiri dan berkelompok mengklasifikasikan makhluk hidup. Ya, di akhir bab kalian akan ditantang untuk melakukan sebuah proyek mirip yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup di dunia. Ayo, pelajari dengan semangat. Kata kunci adalah makhluk hidup, klasifikasi, dan kunci dikotomi. Pertanyaan. Jawablah pertanyaan ini. Nah, apakah yang dimaksud dengan makhluk hidup? Nah, di bab ini akan kita bahas ya. Bagaimana cara Bagaimana cara mengklasifikasikannya? Nah, makhluk hidup atau benda mati. Bawalah hewan kecil, batu, tanah, dan tumbuhan kecil ke ruang kelas. Amati dengan seksama karakteristik dari setiap benda tersebut. Apakah yang terjadi ketika benda tersebut disentuh? Apakah tetap diam, bergerak, atau lari? Nah, bagaimana tanggapan dari semua benda tersebut? Apakah ada yang terlihat bergerak dengan jelas? Golongkan mana yang termasuk dalam makhluk hidup atau benda mati? Ya. Nah, apa alasan kalian menggolongkan benda tersebut ke dalam makhluk hidup dan benda mati? Nah, pada saat kalian memberikan sentuhan terhadap hewan kecil, batu atau tanah, dan tumbuhan kecil akan menghasilkan tanggapan yang berbeda. Hewan kecil mungkin akan memberi tanggapan bergerak atau berpindah tempat. Adapun batu dan tanah tidak memberikan tanggapan. Beberapa tumbuhan mungkin terlihat memberikan tanggapan, namun jenisnya tidak bisa terlihat atau tidak terlihat dengan jelas. Tapi ada loh yang terlihat dengan jelas. Bagaimana kalian membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Makhluk hidup tentu saja akan menunjukkan karakteristik hidup. Salah satunya menanggapi rangsang dan bergerak. Tanah dan batu termasuk benda mati. Namun, permukaan batu di dalam tanah mungkin saja terdapat makhluk hidup yang tidak kasat mata. Di sini yang kasat mata. Oke, artinya kecil sekali, nggak bisa dilihat mata ya. Pada saat kalian duduk di SD, kalian juga sudah mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup dengan benda mati. Kalian dapat menentukan sesuatu termasuk makhluk hidup atau benda mati berdasarkan ciri-ciri atau karakteristiknya. Karakteristik makhluk hidup ada yang dapat dengan mudah diamati oleh kita dan ada yang memerlukan pengamatan secara mendetail. Beberapa karakteristik umum dari makhluk hidup adalah: 1. Memiliki kemampuan bergerak. 2. Tumbuh dan berkembang. 3. Memiliki kemampuan untuk bereproduksi. 4. Memiliki rangsangan dari lingkungannya atau menanggapi rangsangan dari lingkungannya. 5. Mengambil dan menggunakan energi. Nomor 6. Memiliki kemampuan bernafas. Dan ketujuh, menghasilkan limbah ekskresi. Serta nomor 8, tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Yang satu sel uniselular, yang banyak sel multiselular. Karakteristik makhluk hidup pada hewan dapat dengan jelas diamati oleh manusia. Tumbuhan termasuk makhluk hidup juga, meskipun pergerakan dan pertumbuhan
terjadi sangat lambat yang sering tidak kalian sadari. Beberapa benda tidak hidup memiliki beberapa karakteristik kehidupan, tetapi tidak akan memiliki semuanya. Ya, seperti robot ya, bisa bergerak tapi dia tidak bisa bereproduksi ya kan? Sesuatu diklasifikasikan sebagai makhluk hidup harus memiliki semua karakteristik kehidupan. Sesuatu memiliki kehidupan disebut organisme. Ukuran organisme beraneka ragam. Contohnya gajah dan paus memiliki ukuran yang sangat besar dibandingkan dengan ukuran manusia. Ya, lain halnya dengan bakteri dan amuba. Ukurannya mikroskopis, hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Ya, ini perbandingan ukuran paus, manusia dan gajah. Luar biasa ya perbandingannya, paus sangat besar. Berikut ini penjelasan mengenai karakteristik makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya pergerakan hewan dapat dengan mudah kalian amati. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Salah satu gerakan tumbuhan yang mudah diamati adalah gerakan menutupnya daun putri malu, Mimosa pundica. Yang disentuh seperti ini, lalu dia malu. Tumbuhan juga bergerak setiap kali tumbuh atau menanggapi cahaya. Ciri-ciri kehidupan lainnya seperti menanggapi rangsang dan makan, mengumpulkan energi akan mengandalkan gerak. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Pada saat kalian menanam sebuah biji jagung di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah. Setiap hari tinggi dari kecambah akan bertambah sampai dengan terbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar seperti gambar 5.3. Makhluk hidup memiliki kemampuan bereproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Perhatikan gambar 5.4 yang menunjukkan reproduksi seksual pada ayam dengan cara bertelur. Makhluk hidup yang memiliki kemampuan reproduksi rendah cenderung sulit ditemukan di alam liar dan umumnya tergolong ke dalam makhluk hidup yang terancam punah. Ini anak ayam yang baru lahir. Makhluk hidup menanggapi rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Jika kalian tanpa sengaja memegang air panas, dengan cepat tangan akan ditarik. Kemudian kalian berteriak, "Wow, panas!" Stimulus dalam kasus ini adalah suhu panas dan respon adalah menarik tangan dan berteriak, "Wow! Mama!" Respon terhadap stimulus pada tumbuhan lebih sulit diamati dibandingkan hewan. Gerak tumbuhan seperti bunga matahari mengikuti arah datangnya cahaya merupakan contoh tumbuhan dalam menanggapi rangsang. Stimulus dalam kasus ini adalah cahaya matahari dan tanggapannya adalah berubahnya posisi bunga matahari seperti gambar 5.5. Pada saat matahari bersinar dari kiri, bagian kanan dari tumbuhan tertutup cahaya mataharinya sehingga sel-selnya tumbuh lebih cepat. Sinar matahari ini menghambat pertumbuhan sel. Daerah sini tidak terhambat, jadi tumbuh lebih cepat, akhirnya melengkungnya ke arah sinar matahari. Pada saat matahari dari atas, kiri dan kanan sama sinarnya. Pada saat matahari dari kanan, sinar matahari yang bagian tanaman yang sebelah kiri ya tertutup oleh batang.
Jadi daerah sini lebih gelap dan tumbuh lebih cepat sehingga bunganya melengkung ke kanan. Begitu penjelasannya. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan memerlukan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrof. Ya, gambar berikut ini ya, gambar 5.6 menunjukkan proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, ini adalah menunjukkan tumbuhan autotrof ya. Dia bisa menghasilkan oksigen. Di sini air masuk diserap oleh akar, kemudian karbon dioksida diserap oleh daun, kemudian di organel daun yang bernama kloroplas. Ya, maka dengan bantuan energi dari sinar matahari akan ada pengubahan karbon dioksida dan air ini akan menjadi oksigen dan gula. Oksigen dan gula adalah hasilnya. Ya, fotosintesis pada tumbuhan seperti itu. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain, baik tumbuhan maupun hewan lainnya. Organisme mendapatkan energi dari organisme lain disebut heterotrof. Makanan akan dicerna dan diubah menjadi senyawa sederhana, misalnya glukosa. Senyawa glukosa ini kemudian akan diubah menjadi energi melalui proses seluler. Energi yang didapatkan digunakan untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Sebagian dari energi ya akan hilang ke lingkungan dalam bentuk panas atau zat sisa. Pada dasarnya energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, konsep kekekalan energi. Sebaliknya energi hanya dapat diubah atau ditransfer dalam satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya dalam kejadian di atas, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat dan oleh tumbuhan. Karena karbohidrat ini dimakan oleh hewan, maka diubah menjadi energi gerak dan energi panas yang dibuang ke lingkungan. Ya, hukum ini dikenal dengan istilah hukum kekekalan energi. Makhluk hidup dapat bernapas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernapas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan, termasuk kita ya, digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan mengikat karbon dioksida ya, digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi terpisah ya, antara dia butuh oksigen dan dia menghasilkan oksigen, itu proses yang terpisah. Jadi tanaman itu dalam proses metabolismenya butuh oksigen, tapi di proses fotosintesisnya dia menghasilkan oksigen ya, bedakan. Ya. Tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida seperti terlihat pada gambar. Siklus udara. Tumbuhan hijau berfotosintesis mengeluarkan oksigen. Ya, oksigen diserap oleh hewan dan manusia. Ya, oksigen diserap akan dirubah menjadi karbon dioksida dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan. Tetapi tumbuhan itu juga membutuhkan oksigen ya. Jadi tumbuhan itu selain dia menghasilkan oksigen, dia juga menyerap oksigen untuk proses metabolisme. Ya, tapi dalam ini difokuskan bahwa ada siklus ya oksigen karbon dioksida antara tumbuhan dan hewan, termasuk manusia. Termasuk mesin-mesin ya. Itu menghasilkan karbon dioksida juga. 7. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang beracun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut ekskresi. Jadi kita bisa keracunan oleh zat sisa kita sendiri. Ya, itu yang terjadi pada orang yang
terkena diabetes. Ya, jadi proses dalam tubuhnya sudah kehilangan fungsi untuk menyaring urin sehingga tidak bisa mengeluarkan racun dalam bentuk urin atau air pipis itu ya. Nah, itu bisa meracuni tubuh kita. Nah, maka proses pengeluaran zat sisa ini dilakukan oleh mesin namanya dialisis dan itu harganya mahal. Jadi jaga kesehatan kalian. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkannya melalui proses bernapas seperti pada gambar. Ya, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini bukan kumis ya. Nah, kita juga mengeluarkan zat sisa lainnya dari tubuh dengan cara berkeringat ya dan mengeluarkan urin atau pipis. Adapun tumbuhan menggunakan daun untuk mengeluarkan karbon dioksida untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa respirasi sel. Ya, tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa. Ya, tapi dia juga menyerap. Nah, seperti itu ya. Kita akan lanjutkan. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel uniseluler seperti paramecium, amoeba, dan euglena. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel multiseluler contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA dan RNA saja. Ini adalah gambar dari amoeba, paramecium, dan euglena. Oke. Selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang karakteristik makhluk hidup, lakukanlah kegiatan. Aktivitas 5.1 menanam biji tanaman. Tanamlah masing-masing 3 biji kacang dalam 2 buah pot yang berisi tanah. Pot A tersimpan di tempat terang dan pot B disimpan di tempat gelap. Berilah air secukupnya. Amatilah pertumbuhan kacang tersebut. Catat data pertambahan tinggi tanaman dari kedua kacang selama 10 hari. Lakukanlah langkah yang sama untuk jenis biji tumbuhan lainnya. Apa variabel bebas dan terikat dari percobaan ini? Variabel bebasnya adalah tempat gelap dan terang, juga waktu. Ya, waktunya berubah ya. Sehari, 2 hari, 3 hari. Ini adalah variabel bebas. Dan variabel terikat, yang terikat di sini adalah jelas adalah pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya terikat, panjangnya itu terikat, ya. Nah, pertumbuhan. Jadi yang bebas adalah waktu. Ada variabel kontrol nanti ya, tapi tidak ditanyakan di sini. Apa pertumbuhan atau tinggi tumbuhan ini ya, tinggi tanaman. Oke. Apa hipotesis yang dapat dibuat dari percobaan ini? Kita mikirnya pasti tumbuhan di tempat terang tumbuh lebih cepat, kan gitu ya. Nah, buatlah grafik pertumbuhan kacang di tempat gelap dan terang. Ternyata di tempat gelap tumbuh lebih cepat. Ini grafik yang merah. Dan di tempat terang tumbuh lebih lambat. Ternyata hipotesis kita salah. Hipotesis adalah dugaan sementara. Tidak apa-apa kalau itu memang ternyata terbukti salah. Itulah gunanya sains ya. Ada metode ilmiah untuk membuktikan dugaan kita. Kalau salah tidak apa-apa. Ya, namanya juga dugaan. Yang penting dugaan itu menuntun kita pada eksperimen. Apakah sama pertumbuhan di tempat gelap dan terang? Tidak. Ya, tidak sama. Apakah sama pertumbuhan berbagai jenis makhluk hidup? Tidak sama. Ya. Kemudian, apa ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kamu amati dari percobaan ini? Bertambah tinggi. Ya, ini adalah ciri pertumbuhan. Presentasikan hasil percobaan kalian dalam bentuk media yang menarik di depan kelas. Bisa media elektronik ya, bisa pakai PowerPoint atau media cetak ya, ditulis print. Kita masuk pada mari uji kemampuan kalian. Ini adalah alternatif jawaban dari Pak Ali.
Jelaskan karakteristik yang membedakan makhluk hidup dan benda. Makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri seperti ini: bergerak, tumbuh dan berkembang, bisa bereproduksi, tersusun dari sel, menanggapi rangsang, mengambil dan menggunakan energi, dan menghasilkan zat sisa. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kalau nggak punya ciri-ciri ini berarti benda mati. Yang dua, jelaskan dua alasan yang menyatakan bahwa virus tidak termasuk dalam makhluk hidup. Virus adalah partikel aselular, bukan sel, ya, bukan sel. Hanya terdiri dari DNA dan RNA yang ditutupi oleh kapsid, ya, itu membran protein. Dan tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup tentu saja. Dia tidak menanggapi rangsang, tidak menghasilkan zat sisa, ya, tidak bisa dikatakan bereproduksi, ya, nama replika saja, ya. Nomor 3, identifikasi benda-benda berikut apakah termasuk makhluk hidup atau benda mati dan berikan alasannya. Ya, padi dan burung adalah makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ya, pulpen dan meja adalah bukan makhluk hidup atau benda mati, ya, karena tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Saya kira ini sudah jelas. Nomor 4, beberapa mainan robotik menunjukkan seolah-olah mereka hidup. Misalnya mereka menunjukkan kapan mereka membutuhkan makan. Ya, baterainya habis. Ya, sebutkan ciri-ciri kehidupan yang mereka perlihatkan dan tidak mereka tunjukkan. Ciri-ciri kehidupan yang mereka perlihatkan adalah dia bisa bergerak, menanggapi rangsangan, beberapa, ya, bisa bahkan diajak ngobrol, diajak berpikir, diajak bercanda bisa sekarang ini dengan menggunakan kecerdasan buatan, dan dia membutuhkan energi dalam bentuk baterai atau apa saja, ya. Yang tidak dimiliki adalah bereproduksi, contohnya. Apakah mainan tersebut termasuk makhluk hidup? Tidak. Mainan tersebut bukan makhluk hidup. Untuk beberapa makhluk hidup, mengapa makhluk hidup dikelompokkan akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.